Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi Ibu Dr. Henny menceritakan kesehatan bisa sedikit sharing kepada saya apa yang dimaksud dengan diskriminasi pasien oleh pihak rumah sakit. Yang kedua, kalau kita sudah mengidentifikasi stigma, lalu kita lakukan analisa. Stigma ini sudah sejauh mana mengganggu dan mengancam operasional, citra dan reputasi rumah sakit, dan juga mungkin termasuk publiknya. Kalau tadi Bu Henny cerita bagaimana teman-teman perawat juga merasa feelingnya down ya dengan adanya stigma-stigma itu mempengaruhi perasaan mereka, pikiran mereka. Nah, ini kemudian kita analisa bersama-sama sampai sejauh mana mengganggunya, dan kemudian kita menentukan problem identification-nya seperti apa, baru kita merancang strategi dan program PR untuk mengatasi stigma itu. Yang keempat, memonitor terus program-program yang dijalankan, dan kemudian terakhir evaluasi keefektifannya. Nah, ini salah satu taktisnya yang menurut saya harus dipahami oleh teman-teman di institusi pelayanan kesehatan, bahwa media komunikasi antara organisasi atau institusi pelayanan kesehatan dengan publiknya nggak boleh mati. Harus aktif 24 jam 7 hari. Dan kemudian yang kedua, buat konten yang sifatnya informatif dan naratif. Nah, sekarang ini Ibu, Bapak sekalian, ada sebuah tren psikologi bahwa sekarang kan kita sedang menghadapi masa kejenuhan yang luar biasa, kemudian masa tekanan ekonomi yang menyebabkan kita menjadi depresi dan stres begitu, sehingga mungkin himbauan-himbauan yang sifatnya tidak informatif dan naratif ini sudah di skip begitu saja. Sehingga kalau bisa gunakan kata-kata yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti, hindari jargon-jargon kesehatan yang sulit dipahami dan awam bagi publik, terutama lebih bagus lagi kalau misalnya menggunakan pendekatan bahasa lokal Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan masyarakatnya sebagian besar masih belum well educated ya. Jadi masih ada yang, dan banyak tinggal di daerah pedalaman, di mana di daerah pedesaan begitu, yang lebih familiar kalau kita menyampaikannya dalam bahasa lokal atau bahasa setempatnya yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari mereka. Dan itu boleh-boleh saja Ibu, justru malah mendapatkan perhatian yang luar biasa. Kemudian penyebaran informasinya harus terjadwal dan berkelanjutan, nggak boleh hanya sekarang karena lagi ngetren tapi habis itu nggak minggu depan nggak dikirim lagi. Memang harus berkelanjutan dan memang harus terjadwal dan termonitor gitu ya. Dan formatnya bisa berbagai macam Bapak Ibu sekalian.
bisa poster tadi Bu Heni banyak sekali menyajikan kita infografis dengan gambar-gambar yang menarik. Cuma masalahnya gambar menariknya versi Menteri Kesehatan bisa jadi kalah dengan gambar yang menariknya versi apa. Dan ada yang saya juga ridiculously mentertawakan beberapa poster-poster himbauan itu yang sebenarnya foto pimpinannya tuh dipajang lebih besar daripada informasinya. Saya pikir apa gitu. Kan nggak mungkin juga publik harus tahu siapa pimpinan dari institusi itu. Yang penting informasinya itu apa. Ini kadang-kadang yang teman-teman tidak dipahami oleh para pemimpin di institusi itu, sehingga kadang-kadang jangan lupa ya foto saya harus dimunculin ben ketok sopo bose. Padahal itu sebenarnya nggak penting banget gitu. Publik itu apa yang dibutuhkan. Kemudian video dokumenter. Nah ini harus dibuat Bapak Ibu di rumah sakit dan itu bisa di-share ke banyak orang atau bisa diputar di tempat institusi pelayanan kesehatan itu yang menceritakan bagaimana sih keseharian rumah sakit itu merawat pasien COVID-19. Betapa sulitnya, cerita-cerita yang harus menyentuh perasaan dan hati. Jadi sekarang itu kan orang lagi fragile ini ceritanya, orang lagi rapuh begitu ya, nggak tahu kebanyakan nonton drama Korea yang sekarang apa ya Bu Tita tuh namanya sekarang yang lagi ngetren tuh Bu, drakor yang masalah perselingkuhan lah, pas sekarang lagi ngetren katanya pelakor itu. Nah ini sekarang memang harus cari sesuatu yang menyentuh, karena kita nggak bisa lagi sesuatu yang hingar-bingar begitu, nakut-nakutin udah nggak bisa, tapi mungkin cerita-cerita di balik kesuksesan para nurse ya, kemudian cerita bagaimana nurse harus terpisah dari keluarganya, dokter terpisah dari anak istrinya, ini harus dimunculkan. Kemudian kalau perlu ada acara talk show TV radio yang cerita tentang bagaimana si COVID ini dampaknya bagaimana, kemudian harus kita beritahu bahwa ini nggak boleh loh dilakukan, kurang pantas, kurang ini. Nggak mudah Bapak Ibu. Contoh misalnya bagaimana Pak Ganjar Pranowo menghimbau sampai bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap RT/RW, tentu juga ada jerahnya ya, karena belum tersentuh hatinya. Kalau sudah ada narasi yang menyentuh hati, insya Allah mungkin masyarakat sudah tidak akan menolak jenazah korban COVID-19. Artikel-artikel juga harus dibuat, Mas. Kemudian yang terakhir adalah foto yang terkait nasi. Jadi zaman sekarang adalah telling story. Makin banyak Anda melakukan telling story kepada publik, maka mereka akan semakin mengerti, gitu ya, dengan bahasa yang sederhana, menyentuh hati, menarik perhatian mata dan telinga. Insya Allah capture foto itu pasti di dunia Instagram, Facebook ini bisa berhasil dengan baik. Tentu saja website jangan mati, apalagi customer service line itu jangan mati. Saya pikir itu sih Bu Dr. Tita penyampaian saya hari ini tentang bagaimana cara kita mengatasi stigma dari dampak negatif COVID-19.